Selamat datang di Perantara, program persembahan Kantor Berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya bersama saya, Cahya Sari. Pemirsa, pekan lalu, tepatnya pada Senin 8 September 2025, sektor pertahanan Indonesia kembali mendapat penyegaran kekuatan. Kali ini Matra Angkatan Laut menerima anggota baru dari unsur kapal perangnya, berupa kapal multiperan bertipe fregat. Kehadiran kapal perang yang dinamai KRI Brawijaya tersebut menjadi deterrence effect di kawasan Asia Tenggara. Selain menjadi salah satu yang tercanggih, aset maritim spesialis peperangan permukaan dan kapal selam tersebut menjadi kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Tapi pemirsa, ternyata pemerintah masih punya kejutan terkait dengan pertahanan maritim kita. Kesuksesan Kementerian Pertahanan mengakuisisi dua kapal perang dari Italia, yakni KRI Brawijaya dan KRI Prabu Siliwangi, akan berlanjut dengan pembelian kapal induk loh pemirsa. Sebenarnya kabar ini sudah mengemuka sejak tahun lalu, namun belum ada pernyataan resmi dari pejabat terkait yang bisa mengonfirmasi kabar tersebut. Nah, baru kali ini, tepatnya saat upacara kedatangan KRI Brawijaya di Tanjung Priok, Jakarta, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bersuara soal pengadaan kapal induk untuk pertama kalinya bagi Indonesia. Kemudian yang kapal induk nanti bisa ditanyakan ke pihak Itali, tapi kita berusaha untuk mengakuisisi kapal induk yang dulu dimiliki oleh Angkatan Laut Itali, yaitu Garibaldi, dan nanti akan harapannya bisa memperkuat jajaran kita. Dan lebih kita gunakan untuk OMSP, operasi militer selain perang, tapi bisa juga digunakan untuk operasi militer untuk perang. Gitu. Ada lagi? Nilai harganya Pak? Nilai harganya 1,25 miliar US dollar, dua kapal. Oh. Oke. Saya rasa itu. Jika rencana ini terwujud, maka keputusan pembelian kapal induk akan menjadi langkah bersejarah bagi militer dan pertahanan Indonesia. Proyeksi pertahanan maritim Indonesia akan berubah, yakni mengarah pada doktrin Blue Water Navy. Dalam pemetaan kekuatan maritim dunia dikenal tiga paradigma pemirsa. Pertama, ada Brown Water Navy, yakni penggelaran kekuatan perairan pada area sungai atau perairan di wilayah daratan. Lalu di atasnya ada Green Water Navy, yakni kekuatan maritim dengan kemampuan penggelaran di area perairan lepas pantai dan pertahanan nasional. Terakhir ada Blue Water Navy, di mana kekuatan maritim sebuah negara sudah mampu digelar di perairan global dan biasanya memiliki armada yang sangat besar untuk mencapai kawasan di benua lain. Kekuatan maritim berkapabilitas Blue Water Navy identik dengan keberadaan kapal induk. Dari pernyataan Kasal mengenai pengadaan kapal induk, ada beberapa poin yang patut disoroti pemirsa. Pertama, kapal induk yang rencananya dibeli berasal dari Italia, statusnya kapal bekas pakai Angkatan Laut Italia ya pemirsa. Kapal tersebut ialah ITS Giuseppe Garibaldi dengan nomor lambung 551. Garibaldi sudah dipensiunkan dari kedinasan AL Italia pada Oktober 2024. Setelah dioperasikan sejak September 1985 atau hampir 4 dasawarsa. Kendati bekas dan usianya tak lagi muda, namun pemerintah memastikan kapal induk tersebut akan menjalani restorasi besar-besaran sebagai langkah peremajaan, yang diharapkan dapat memperpanjang periode operasional Garibaldi sekitar 15-20 tahun ke depan. Hal ini juga dikonfirmasi Vincantieri, galangan kapal kenamaan asal Italia itu menyebutkan
Jika pemerintah Indonesia menyetujui pembelian ITS Garibaldi, maka pihaknya akan membantu proses restorasi menyeluruh, mulai dari struktur kapal, modifikasi flight deck, hingga penggantian sistem operasi menjadi lebih modern. Bahkan pada gelaran Indo Defense tahun ini, Vincent Thierry sempat memamerkan mock-up ITS Garibaldi yang mendapat perubahan drastis. Hal paling mencolok ialah island yang dikonversi menjadi 2 unit serta dek landasan yang diperlebar. Kasal Muhammad Ali juga menyebut tujuan utama pengadaan kapal induk ini untuk memenuhi kebutuhan operasi militer selain perang. Misalnya, memberikan bantuan ke wilayah bencana, mengingat kondisi geografis negara kita yang memang rentan bencana alam. Meski ditujukan untuk penanganan bencana alam, namun kapal induk ini pastinya tidak lupa akan marwahnya sebagai alutsista ya pemirsa. Terkait fungsinya sebagai mesin kombatan, nantinya kapal induk ini akan menjadi platform bagi pesawat nirawak atau drone. Meski Vincent Thierry menyebutkan penjualan ITS Garibaldi akan include dengan sejumlah jet tempur Harrier II, namun TNI AL lebih memfokuskan penggunaan drone serang pada kapal induk tersebut. Dan untuk pengisi air wing di kapal induk masa depan Indonesia ini disinyalir akan memakai armada drone serang buatan Turki, yakni TB3 Bayraktar. Pembelian ITS Garibaldi untuk diakuisisi menjadi kapal induk Indonesia ditaksir mencapai 20 triliun rupiah. Namun belum diketahui apakah nominal tersebut hanya untuk pembelian unit kapal atau termasuk proses perbacaan. Selain itu, biaya operasional kapal induk juga tidak murah. Apalagi jika menganut pada doktrin Blue Water Navy, dipastikan kapal induk tidak bisa beroperasi mandiri. Meski punya daya gentar yang tinggi, namun kapal induk cukup rentan untuk diserang. Oleh karenanya, kapal induk harus didampingi oleh kapal-kapal perang atau armada kapal selam saat beroperasi yang tergabung dalam satuan gugus tempur. Jika rencana ini benar terwujud, kira-kira ITS Garibaldi akan dinamai apa ya pemirsa? Jika merujuk pada tradisi penamaan kapal perang TNI AL, maka untuk kapal induk akan dinamai berdasarkan nama kerajaan maritim di masa lampau. Pemirsa, itu dia tadi perantara untuk episode kali ini. Anda dapat menyaksikan tayangan ini di saluran UC TV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan, saya Cahya Sari pamit undur diri, sampai jumpa.